Israel tengah menghadapi situasi yang memanas di berbagai lini. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tel Aviv, di mana ribuan warga memblokir jalan di dekat markas pemerintah. Polisi harus membubarkan kerumunan, menangkap 29 orang. 3 hari kemudian, kelompok bernama Brothers and Sisters in Arms juga menggelar protes, mendesak para perwira militer untuk bersikap tegas di tengah melemahnya semangat juang tentara. Aksi massa yang sama juga berlangsung di Yerusalem, diwarnai blokade jalan, bentrokan dengan polisi, serta penggunaan meriam air dan penyemprotan skunk water atau cairan berbau busuk mirip bangkai. Di sisi militer, kelelahan, kejenuhan, dan stres berkepanjangan membuat banyak tentara Zionis mulai kehilangan semangat untuk bertempur. Tidak sedikit dari mereka yang putus asa dan enggan kembali ke garis depan. Studi dari Tel Aviv University mencatat lonjakan kasus gangguan stres pasca trauma di kalangan militer. Pada Juli 2025, kehadiran tentara di medan perang turun menjadi sekitar 75% dan bahkan hanya 60%. Media Israel Inet melaporkan sekitar 170.000 tentara telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan psikologis dan lebih dari 10.000 mengalami gangguan kejiwaan yang serius. Tekanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga terus meningkat. Partai koalisi Yahudi bernama United Torah Judaism resmi keluar dari pemerintahan. Ketua Partai Demokrat, Yair Golan, mengecam Netanyahu yang menurutnya telah menyeret seluruh negara ke jurang kehancuran demi mempertahankan kekuasaan, bukan demi keselamatan tawanan atau rakyat. Beberapa keluarga tawanan juga menuding bahwa Netanyahu sengaja membeli waktu untuk menghindar dari proses hukum atas berbagai korupsi yang menjeratnya. Seperti diketahui, Netanyahu menghadapi 3 dakwaan pidana besar yang telah resmi diajukan ke pengadilan Yerusalem, tetapi prosesnya tertunda berulang kali. Salah satu kasus korupsi yang menjeratnya adalah gratifikasi hadiah mewah. Netanyahu menerima hadiah senilai hampir 700.000 shekel berupa cerutu mahal, sampanye pink, dan perhiasan dari miliarder Arnon Milchan dan James Packer. Sebagai pejabat negara, penerimaan ini dianggap sebagai ilegal secara hukum. Selain itu, Netanyahu juga didakwa mencoba membuat kesepakatan dengan pemilik surat kabar Yediot Ahronot, Arnon Moses, agar media tersebut memberitakan dirinya secara positif. Sebagai imbalan, Netanyahu menjanjikan pengesahan undang-undang yang akan melemahkan pesaing bisnis media tersebut, yaitu Israel Hayom. Situasi semakin parah sebab Israel juga mengalami krisis logistik dan kekurangan senjata untuk perang. Stok amunisi militer menipis secara drastis usai 12 hari pertempuran sengit melawan Iran. Data per Juni 2025, Israel menghabiskan 5 miliar dolar atau sekitar 81,6 triliun rupiah hanya di pekan pertama. Ingat, hanya di pekan pertama. Biaya harian pertahanan udara juga mencapai 200 juta dolar atau sekitar 3,2 triliun rupiah. Operasi militer di Gaza menghabiskan 40 miliar rupiah per hari dengan total kerugian ekonomi mencapai 67 miliar dolar atau sekitar 1.125 triliun rupiah. Ini termasuk kerugian militer langsung sebesar 3,4 miliar dolar dan defisit anggaran sebesar 40 miliar dolar. Solusinya, pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 18%. Pajak dinaikkan, anggaran kesehatan dan pendidikan dikorbankan. Utang luar negeri mencapai 70% dari PDB. Dengan pertumbuhan ekonomi nyaris nol, diproyeksikan hanya 0,4%. Bank Sentral Israel sudah angkat tangan. Resesi berkepanjangan di depan mata. Brigadir Jenderal Mehran Brozenfer menyatakan mobilisasi 60.000 tentara cadangan jadi bumerang, menguras 4,4 triliun rupiah per hari dan merobek-robek rantai produksi nasional. Sekitar 48% tentara cadangan kehilangan penghasilan. Sektor vital ambruk, konstruksi macet, lahan pertanian mengering, dan perusahaan teknologi kolaps. Ratusan bisnis gulung tikar, gelombang PHK massal menerjang. Israel terjepit di 2 jurang, antara tuntutan militer untuk melanjutkan perang dan kehancuran ekonomi serta kehilangan muka. Gencatan senjata dengan Iran disebut sebagai penyelamat dari kebangkrutan, tetapi kebijakan fiskal darurat dan protes masyarakat menunjukkan negara ini di ambang kegagalan sistemik. Tanpa perubahan, maka keruntuhan ekonomi dan politik diprediksi akan terjadi dalam 6 bulan ke depan.